Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah cuaca kali ini agak sedikit mendung tapi belum turun hujan. Pas banget syahdu ya suasananya. Kali ini saya berkegiatan di kebun ground bonsai, mau melakukan oprek untuk bahan bonsai sancang untuk calon nanti pembesaran batang jumbo. Nanti rencana saya mau bikin los untuk memaksimalkan batang dan akar bawah dulu. Tidak usah panjang lebar, langsung menuju ke bahannya. Seperti apa, mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, untuk bahannya masih los pucuk. Ini memang benar-benar proses dari budidaya cangkok. Saya tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground sini. Nanti ada sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 bahan yang akan saya kerjakan. Akan saya awali dari sebelah sini. Untuk bahan ini saya lakukan awal tanam di polybag, kemudian saya lakukan penanaman di lahan ground. Sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya pas pengerjaan bahan ini. Saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sempat juga pas malam-malam saya lakukan oprek, saya ambil videonya juga 3 bahan ya yang pas malam-malam. Nanti satu persatu akan saya update, insya Allah kalau waktunya nuntut ya nggak turun hujan. Ini memang sengaja saya tidak persiapkan untuk cabang pertama ataupun kedua. Memang saya fokus untuk pembesaran batang dulu ya. Nanti kalau sudah batang utama dan akar sesuai seperti yang kita inginkan, paling atas kita nolkan. Tapi sebelum dinolkan tentunya kita memanfaatkan beberapa cabang nanti yang kita seleksi juga. Akan saya lakukan budidaya cangkok untuk perbanyak agar bahan kita tidak habis tentunya ya. Oke, langsung saja saya mau melakukan untuk dari yang sebelah sini dulu ya, untuk proses pengecekan di bawah. Tadi sempat ada sedikit turun hujan ya, tapi kecil-kecil, tapi alhamdulillah sudah reda kembali. Sebelum kita menuju ke bahan sancang berikutnya, sedikit saya mau sampaikan untuk teman-teman. Sebelum saya mau menyampaikan ke teman-teman kenapa bahan ini tadi saya proses sedemikian simpel dan sederhana, untuk teman-teman apapun teknik kita berproses dengan cara seperti apa, dengan konsep gaya bonsai seperti apa, dan matangnya seperti apa, monggo bebas. Karena apa? Kita berkarya seni itu dalam bidang apapun kita luas ya, dan setidaknya kita bisa saling menghargai karya seni seseorang. Apalagi kita berkomunitas seni bonsai itu banyak sekali untuk komunitas-komunitas tertentu. Jadi kita kalau bisa kita jalin persaudaraan, kita saling menghargai, dan kita bisa belajar dari situ, berbagi, dan tentunya kita berproses untuk intinya. Terlihat saat ini
kalau kita perhatikan kakinya muter keliling seperti dokar ya. Tapi nanti endingnya kalau bahan ini sudah maksimal besarnya seperti yang kita inginkan, kita bisa memanipulasi. Karena apa? Saya berproses di sini juga belajar dari apa yang pernah saya lakukan. Sederhana. Dimana di sini tadi saya lakukan untuk pengurangan beberapa akar yang kecil yang tumbuh di akar dominan yang saya sisakan saat ini. Kenapa akar ini saya bikin muter seperti andong dokar ya, biasanya teman-teman sebutnya. Secara logika ya, di bawah pohon ini ada tataan ya. Nanti akar ini kalau bisa dominan besar, tidak mungkin dia turun ke bawah. Walaupun turun ke bawah mengikuti besar tataan yang di bawah. Jadi seandainya ini nanti bisa maksimal oper, tentunya nanti bisa melakukan pembengkakan di seputar jari atas dan bawah yang saya tunjuk di sini. Nanti di sini bisa bengkak besar. Kita bayangkan saja seandainya akar di sini ya bisa sepergelangan tangan. Tentunya menariknya ke atas ini. Otomatis untuk pangkal di sini nanti bisa mengembang besar. Kalau selengan sekian ya, nanti bisa ini. Jadi untuk ke depan nanti memang sengaja untuk rencana menyesuaikan nanti pengepresan akarnya, mepetnya seandainya seperti ini bisa dilakukan mepet sekian. Bahkan kalau nanti bisa sepergelangan tangan untuk akar ini bisa motongnya sekian. Jadi untuk konsep kalau motong sekian mungkin akar yang di sini jadi batang utama ya. Bisa kita lakukan pemotongannya menyesuaikan nanti seperti apa perkembangan ini dengan panjang pendeknya beberapa akar yang masih kita pakai. Jadi saya punya tujuan nanti seperti itu ya bayangan saya. Tapi nanti kita mengikuti juga. Karena kita saat ini baru bisa berproses, nanti biar alam yang menyempurnakan untuk bahan ini. Dan setidaknya kita dari sebelum-sebelumnya kita bisa belajar ya, yang kita lakukan, kita praktek, kita teknik seperti ini, seperti itu, dengan teknik yang lain, oh hasilnya seperti ini, jadi kita akan lebih tahu. Sementara itu dulu tadi untuk masalah akar untuk pembesaran batang. Memang sengaja saya buang akar-akar kecil biar tidak mengganggu untuk memaksimalkan pembesaran akar. Dan untuk yang tahap kedua tadi memang sengaja ya, kondisi di atas untuk beberapa cabang banyak sekali yang saya buang. Terutama biasanya terkhususnya untuk sancang lebih mudah untuk kita amati. Ada yang cabang kecil sepuntung rokok atau mungkin bahkan lebih kecil lagi, itu batang kecil sudah tua. Nah, itu kondisinya kurang bagus untuk kesehatan atau pembesaran, pensuplaian nutrisi naik turun. Itu saya buang semua. Ada juga yang sudah sejempol kaki, sejempol tangan begini, batangnya masih muda, itu saya biarkan, saya sisakan. Nah, itu biar untuk menunjang kesehatan keseluruhan dari batang bawah nyampe paling ujung. Itu sangat penting sekali untuk kesehatan juga pembesaran batang utama. Nah, ini tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Tapi setidaknya nanti untuk teman-teman bisa juga untuk pengembangan diri, kita banyak belajar juga dari media sosial, entah itu Facebook, YouTube, atau dari teman-teman yang lebih senior. Oke, saya langsung mau lanjut untuk ke bahan berikutnya. Di sana masih menunggu ya, ada 1, 2, 3, masih ada 4 bahan. Perlahan nanti saya akan kerjakan ke arah sana, kemudian nanti geser ke sebelah kanan dan seterusnya. Sengaja ya, ini memang saya potong
untuk cabang-cabang di atas di bawah, karena saya pengen fokus untuk pembesaran dulu biar tidak terganggu untuk beberapa cabang yang posisi di bawah. Untuk bahan yang kedua, pengerjaan kurang lebihnya sama seperti yang di bahan pertama. Cuman sedikit di sini memang tadi saya lakukan pembuangan dari anak cabang akar dominan di sini. Ada 2 akar yang sangat lumayan agak besar ya di sini sama di belakang sebelah sana. Dan kalau kita amati di sini posisi akar ini paling besar bengkak, jadi sedikit saya ganggu dari anak cabang akarnya biar nanti ke depan akar-akar yang terlambat untuk besar ini memaju pertumbuhannya, dimana kalau kita ganggu di sebelah sana, di akar yang lain akan tumbuh berkembang normal. Oke, saya mau langsung ke bahan yang ketiga ya, di sebelah sana sudah nampak dan terlihat. Untuk rumputnya juga saya mau kondisikan di sebelah kanan kiri dinding ground. Kita menuju ke bahannya. Bahan ketiga, terkhususnya untuk bahan ini memang dari awal saya konsep untuk cabang ini saya pakai. Mungkin untuk ke depan konsepnya gaya twin berbatang 2. Kita cek ya, seperti apa akar di bawahnya. Akan saya lakukan pembongkaran dulu. Di bahan ketiga proses sama persis seperti di bahan pertama kedua. Untuk pengerjaannya memang di sini akar tidak saya spasi, saya biarkan begitu saja dulu. Nanti kalau sudah maksimal, paling untuk pengepresan akar dibikin zigzag ya, mepet atau yang sedikit panjang, nanti mengikuti daripada kebutuhan di atas. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Untuk kondisi dari sebelah sini ya kita lihat, dan tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk teman-teman saya sarankan kita berproses memaksimalkan batang atau pembesaran pangkal batang bawah ya tentunya. Kita harus banyak praktek. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, kita berproses tentunya variatif. Kita harus banyak mencoba. Kita mencoba dengan membiarkan pembesaran pangkal batang dengan teknik seperti ini, tanpa kita lakukan pemahatan pangkal batang bawah. Tapi setidaknya kita harus juga mencoba ke bahan yang lain dengan teknik pelukaan, pembuatan alur pada pangkal batang bawah. Nanti kita ke depan akan lebih tahu ya hasilnya seperti apa. Jadi kita setidaknya harus banyak mencoba praktek. Untuk selebihnya, endingnya dengan proses pembesaran pangkal batang atau batang utama dengan konsep seperti ini kita biarkan. Nanti sama yang kita kasih alur luka, nanti hasilnya maksimal yang mana
Nanti teman-teman bisa ambil kesimpulannya secara individu tentunya. Jadi setidaknya kita harus banyak mulai praktek ya di lahan. Sebenarnya tadi ada 5 bahan yang saya mau update untuk teman-teman ya. Berhubung ada teman main, teman pun saya juga, jadi tetap saya jeda dulu ya, ndak enak. Masih ada 2 lagi sebenarnya. Ada PR beberapa lagi untuk mungkin yang sudah saya kerjakan ini. Nanti rencana tetap saya lebarkan dinding groundnya ya. Saya perlebar, penambahan media tanam, juga pemupukan perawatan tahap lanjutan untuk proses agar bahan ini tumbuh sehat dan subur, cepat berkembang untuk pembesaran batang bawahnya, juga untuk proses nanti ke depan memaksimalkan akar bawah. Nantikan terus untuk update nanti seperti apa bahan bonsai sancang ini. Insya Allah nanti kalau masih bertahan akan saya tampilkan untuk teman-teman nanti seperti apa bahan ini. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf untuk teman-teman yang selalu mengikuti atau menyimak atau berkomentar di bawah deskripsi di video saya sebelumnya belum bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan, tapi saya yakin suatu saat pasti akan saya cek dan selalu akan saya tanggapi untuk teman-teman yang komen di bawah deskripsi. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.